Jadi bid'ah itu bukan sesat. Artinya bid'ah itu, saudaraku, adalah sesuatu yang baru. Makanya di Aswaja ada sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman para sahabat. Jadi ia diadakan, tapi hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu yang dikatakan bid'ah hasanah. Jadi sesuatu yang baru yang baik dilaksanakan. Karena dalam hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar juga itu maknanya yang kullu bid'atin dolalah itu kullu bukan bermakna semua, tetapi kullu itu kullu yang bermakna sebahagian. Jadi sebagian. Bahkan bisa juga dikatakan biasanya sesuatu yang baru itu adalah sesat. Tapi tidak semuanya, karena ada sesuatu yang baru yang tidak masuk kepada dolalah, artinya tidak masuk kepada kesesatan. Lalu kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, ini kata Rasul, dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Maka sesuatu yang diadakan itu tertolak. Namun di sini perlu dipahami dan kita cermati kalimatnya. Ada kata ma laisa minhu. Yang tertolak itu yang ma laisa minhu. Jadi sesuatu yang diada-ada yang bukan bagian dari agama, yang tidak sesuai dengan agama, dengan syariat agama, itu yang tertolak. Kita kembali kepada pokok bahasan, yaitu tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa kami dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuktikan, pertama, membuktikan kebahagiaan kita dengan diutusnya atau lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membuktikan kebahagiaan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Allah telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ini makanya tidak ada karunia dan rahmat Allah yang paling besar kecuali
dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya patut kita bergembira, bersyukur. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengagungkan hari kelahirannya, dengan melaksanakan puasa di hari kelahirannya, yaitu di hari Senin. Itu sebagaimana di dalam hadis dikatakan, hadis ini dari Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala fihi wulidtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang saum di hari Senin. Maka beliau menjawab, hari Senin itu hari kelahiranku. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengagungkan hari kelahirannya dan bersyukur kepada Allah dengan cara beliau melaksanakan puasa di setiap hari Senin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak di antara kalangan ulama, wabil khusus ulama Syafi'iyah, yang mengatakan, bahkan di antaranya di sini Syekh Imam Abu Muhammad bin Abdissalam dalam kitab Qawaid, bahwa beliau menyatakan bid'ah itu terbagi pada 5 bagian. Di antaranya ada bid'ah mustahabbah. Bid'ah mustahabbah, atau bisa juga dikatakan bid'ah hasanah, yang baik untuk dikerjakan. Dan beliau memberikan contoh seperti tarawih berjamaah, lalu membangun pondok pesantren atau madrasah, dan semua kebaikan yang tidak ada di zaman awal. Ya, termasuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Syafi'i dalam masalah ini beliau menyatakan bahwa ma'ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaron bahwa bid'atu dhalalah wa ma'ahdasa minal khairi wa lam yukhalifu syai'an min dzalika fahuwal bid'atul mahmudah. Ini dimaksudkan kepada hadis yang tadi. Jadi menjelaskan hadis yang tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, jadi sesuatu yang tertolak itu atau yang ditolak itu, yaitu sesuatu yang baru, yang menyalahi kitab, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ijma, atau tidak sesuai dengan asar sahabat. Maka itu yang dimaksud bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat.
Sedangkan wa ma ahdasa minal khairi wa lam yukhalifu syai'an min dzalika fa huwal bid'atul mahmudah. Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang baru, yang muhdas itu, tapi kebaikan. Sesuatu yang baru, yang baik dan tidak menyalahi Al-Quran, tidak bertentangan dengan al-hadis, tidak bertentangan dengan ijma ulama, tidak bertentangan dengan athar sahabat, maka itu bid'atul mahmudah, maka itu bid'ah yang terpuji, atau yang lazim dikatakan bid'ah hasanah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami di sini beliau menyatakan bahwa annal bid'atal hasanata muttafaqun ala nudbiha. Bahwa bid'ah hasanah, sesuatu yang baru, yang baik, yang sesuai dengan Quran, yang sesuai dengan hadis, yang sesuai dengan ijma ulama, yang sesuai dengan asar sahabat, maka muttafaqun ala nudbiha, maka itu disepakati sunnahnya. Jadi kesunnahannya disepakati oleh para ulama. Dan di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami lakukan, ini bagi saudara-saudara kita yang tetap menyesatkan nih, makanya saya suka mengatakan kami. Yang kami lakukan, pertama, di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama mengadakan kumpul-kumpul silaturahmi. Yang kedua, membaca ayat suci Al-Quran. Lalu memperbanyak membaca sholawat. Itu kan ada semuanya. Setelah itu mendengarkan tausiah agama yang menyampaikan apa itu tentang sejarah Nabi, atau menyampaikan tentang uswatun hasanah, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disampaikan. Semua itu dari agama. Semua itu bersumber dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ijma ulama, athar sahabat. Dan suka ditutup dengan doa bersama. Lalu membagi-bagikan makanan, berbagi makanan. Itu semua dianjurkan oleh agama. Jadi yang dilaksanakan oleh kami dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada yang keluar dari agama. Tidak ada yang keluar dari syariat agama. Tidak ada yang keluar dari tuntunan Al-Quran, hadis, ijma, atau asar sahabat. Tidak ada semuanya. Itu makanya dikatakan bid'ah hasanah. Kalau yang mengatasnamakan merayakan Maulid Nabi atau memperingati Maulid Nabi dengan joget-joget atau dengan apalah ya, kemaksiatan-kemaksiatan, ikhtilat antara laki-laki yang bukan muhrim dengan perempuan, itu kami juga menyatakan sesat. Yang itu baru dikatakan bid'ah dolalah.